Hai semua, hari ini kita akan membahas Matius 7 ayat 17 sampai 21 yang adalah ayat hafalan kita di bulan November ceria ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Teman-teman, Matius 7 ayat 17 sampai 21 ini berbicara tentang pengajar sesat. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang banyak sekali di akhir zaman ini. Dikatakan di dalam Easy to Read versionnya di ayat ke-15, be careful of false prophets. Kalau di dalam versi MSG The Message-nya dikatakan supaya kita be worry, hati-hati, waspada of false preachers. Hati-hati terhadap para pengajar palsu, nabi-nabi sesat ini, who smile a lot, dripping with practice sincerity. Mereka mungkin tersenyumnya begitu banyak alias menunjukkan keramahan. Lalu mereka juga sepertinya begitu tulus, begitu baik. They come to you and look gentle like sheep. Kelihatannya begitu lembut seperti domba, but they are really dangerous like wolves. Tetapi dikatakan mereka begitu berbahaya seperti serigala. Bahkan ada terjemahan di Easy dikatakan they're really like hungry wild dogs. Mereka itu sebetulnya meskipun kelihatan begitu lembut dan tidak berbahaya seperti domba, tetapi mereka adalah anjing-anjing liar yang kelaparan. What they teach will hurt you. Dikatakan dengan jelas dan tegas, apa yang mereka ajarkan pasti akan melukai engkau. Sebab serigala-serigala ini menunggu waktu yang tepat untuk merobek, menghancurkan kita. Dari mana kita tahu mereka? You will know these people because of what they do. Dan dari perbuatannya lah kita akan mengenal siapa mereka dan dari apa dan bagaimana mereka hidup. You will know these people by the way that they live. The things that they do are like their fruit. Apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka hidup. Dan dari sanalah kita akan melihat dan menemukan siapa mereka yang sesungguhnya. Dikatakan dengan jelas dan tegas bahwa buah anggur, grape, do not grow on thorn bushes. Buah anggur itu tidak mungkin bertumbuh di tengah semak belukar, atau figs do not grow on weeds. Buah kurma tidak mungkin tumbuh di antara rumput liar. Rumput liar itu tidak mungkin membuahkan buah kurma. Good fruit grows on a tree that is good. Buah yang baik akan bertumbuh dari pohon yang baik, pohon yang tidak sakit. Bad fruit grows on a tree that is not good. Kalau di pohonnya tidak baik, pohon yang sakit pasti menghasilkan buah yang sakit juga.
a farmer will cut down any tree that does not make good fruit. Dan disitulah petani akan datang untuk memotong buah yang tidak baik itu, membuangnya ke dalam api. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bulan November memasuki penghujung 2021 ini adalah waktu yang terbaik untuk semua kita dapat melakukan evaluasi dan introspeksi. Apakah kita adalah pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, dan dari buah-buahnya lah kita akan dikenal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya berdoa agar setiap teman-teman dapat memiliki hati yang lembut, sehingga ketika Bapa berkata ada ranting yang perlu dibersihkan, ada ranting yang tidak berkenan yang perlu dipotong supaya engkau dapat berbuah lebih banyak, maka engkau akan dapat berkata dengan kelembutan hati, dengan roh yang lemah lembut dan tentram, ya Bapa, jadilah kepadaku sebagaimana yang kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.